this YouTube channel. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Alfonso. Di sini saya akan membawakan diskusi terkait topik business savvy, teknologi tech savvy dengan judul Smart Dashboard, mengotomatisasi data operasional dengan Power BI. Di sini saya dan rekan-rekan sekalian juga akan melihat penggunaan Power BI, bagaimana mengubah dari raw data menjadi data untuk decision planning atau decision making. Lanjut. Eh, Oke, selanjutnya. eh, Oke, materi slide kedua. Konsolidasi data manual lintas divisi memicu inefisiensi waktu dan menurunkan akurasi pengambilan keputusan. Di mana siklus ekstraksi data manual ini membebani utilitas resource administrasi tanpa nilai tambah strategis. Di mana biasanya slide ini, tugas ini dari divisi-divisi seperti operasional, penjualan, keuangan, pemasaran, dan lain-lainnya. Pelaporan ini akan dibentuk secara terpusat pada satu staf yang nantinya bakal menerima beberapa data-data kiriman seperti dari email atau file-file berbentuk Excel ataupun SQL dari berbagai departemen. Nah, hasil dari adanya penumpukan bottleneck seperti ini akan memicu resiko seperti human error saat kompilasi manual yang nantinya bakal mendistorsi realitas operasional bisnis. Nah, siklus ini juga bakal membuang banyak waktu dan sangat tidak efisien. Dan hasil dari membiarkan bottleneck seperti ini akan memicu absensi visibilitas real time yang nantinya bakal memaksa user untuk merespon masalah secara reaktif, bukan preventif. Dan eh, laporan yang nantinya sampai ke meja manajerial atau misalnya BOD, itu seringkali datanya itu sudah outdate atau basi. Jadi ya hasilnya ya berarti nanti bakal terjadinya kekurangan kerugian bisnis ataupun disharmoni departemen. Lanjut. Selanjutnya, Power BI mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu single source of truth secara otomatis, di mana Power BI di sini berfungsi untuk mengeliminasi data silo dengan memusatkan seluruh matriks kinerja departemen ke dalam satu platform terpadu, di mana biasanya uh, tiap departemen bisnis ataupun company dari HR dan lain-lainnya itu memiliki data-data pribadi ataupun data-data masing-masing ya. Jadi mereka tidak sinkron antara divisi A, B, dan C. Maka itu di sini Power BI bertindak sebagai pusat distribusi yang nantinya bakal menarik data dari SQL, dari Cloud, dari Excel, ataupun dari data-data lain-lainnya yang Power BI bisa hubungkan. Nanti bakal diekstraksi dan di Power BI akan dibuat visualisasi, dan nantinya visualisasi itu dapat dilihat dari berbagai uh, apa ya, aplikasi ataupun seperti media-media lainnya seperti desktop, laptop, dan tablet dan lain-lainnya. Dan ini dengan adanya Power BI ini bakal mengalihkan fokus tenaga kerja dari rutinitas data entry menuju ke analisis yang strategis. Jadi hasil akhirnya tidak ada data silo antar departemen. Jadi ketika setiap divisi nanti ketika ada meeting, semua nanti divisi akan menggunakan standar KPI atau KPI yang sama atau seragam yang terstandarisasi. Jadi kita bakal mengalihkan fokus dari sekedar data entry menjadi analisis strategis. Selanjutnya di sini di dalam Power BI ini terdapat
Power Query yang dimana fungsinya adalah memangkas ratusan jam rutinitas melalui otomatisasi pipeline transfer data. Uh, Seperti yang ada di layar merah ini adalah apply step di mana dia fungsinya untuk sebagai memori. Jadi ketika data ini masuk ke dalam Power BI, dia tidak perlu lagi harus kita copy paste ataupun kayak kita membuat kayak uppercase, distinct dan lain-lainnya. Dia akan sebagai memori. Jadi ketika data masuk, dia akan mengikuti uh, rekam jejak yang otomatis untuk pembersihan data. Jadi dia bakal secara otomatis dan ketika data itu masuk kita tinggal hanya perlu refresh dan data itu akan ditarik dari media yang kita inginkan, database seperti Excel ataupun SQL dan otomatis bersih. Kedua, ya, jadi setiap langkah dari pembersihan data ini itu bakal direkam. Jadi ketika nanti bulan depan akan adanya monitoring atau adanya pemberian data, kita tidak perlu lagi copy paste secara manual. Tinggal refresh dan itu bakal memangkas ratusan jam rutinitas tanpa perlu kalian coding sama sekali. Lanjut di sini juga ada penggunaan DAX DAX dan interaktif visual, di mana ini akan membongkar akar masalah inefisiensi operasional dalam hitungan detik. Di dalam Power BI sendiri, ini ada fungsi yang digunakan untuk membangun kalkulasi matriks bisnis yang dinamis menggunakan DAX untuk menghitung realitas OPEX atau operasional ekspeditur, eh, operasional pengeluaran, cash flow dan lain-lainnya, dan SLA secara otomatis. Uh, jadi nanti dashboard ini bukan hanyalah sebagai dashboard yang grafis statis, tapi di belakang ini adanya DAX digunakan untuk membangun kalkulasi dinamis untuk OPEX dan SLA. Nah, di fitur DAX sendiri juga ada fitur drill down, kita digunakan untuk memberdayakan user untuk menginvestigasikan penurunan performa dari level makro hingga ke detail transaksi. Dan yang terakhir menggantikan tabel statis dengan visualisasi yang dinamis yang sekedar menyoroti area bisnis, kritis bisnis. Jadi ya analisis bakal jauh lebih detail dan lebih mudah dengan adanya fitur-fitur seperti ini. Oke, terakhir hasilnya adalah keputusan berbasis data, di mana kita bisa mengakselerasi pencapaian SLA dengan mengoptimalkan utilitas anggaran perusahaan, di mana nantinya fungsi dari transisi dari tools misalnya ke Power BI ini kita dapat memantau target kerja yang berjalan. Ini bisa jadi lebih otomatis dan meminimalisir bottleneck pada proses bisnis utama. Kemudian meningkatkan kecepatan respon user terhadap anomali pengeluaran sebelum jadi defisit finansial, di mana kayak seperti yang tadi bisa dibilang, Power BI ini bisa melakukan track dan datanya visualisasi berbentuk dinamis. Jadi ketika ada bottleneck jadi lebih mudah untuk dianalisis. Dan yang terakhir menciptakan budaya kerja berbasis data objektif dan mengeliminasi bias subjektif dengan alokasi research. Mungkin selanjutnya saya akan demonstrasi sebentar beberapa fitur-fitur dari Power BI. Oke, seperti yang di layar, ini adalah bentuk dari tampilan layar utama dari Power BI, di mana di paling kanan ini
ini adalah bentuk data yang mewakili kalau di Excel itu sheet-sheetnya ya. Ini inventory dan lain-lain ini adalah bentuk dari sheet-nya, sedangkan di dalam-dalam ini di dalamnya ini adalah bentuk dari kolom-kolomnya. Baru di sini ada visualisasi di mana kita bisa menggunakan visualisasi untuk melakukan monitoring atau perbandingan gunakan visualisasi yang ada di sini. Dan mungkin kalau bila fiturnya kurang atau visualisasinya kurang, kita bisa menggunakan mencari get more visual untuk mencari visual-visual lainnya yang kita bisa inginkan. Kemudian tadi tentang chart ataupun KPI yang dinamis, di sini ada gunakan fitur-fitur seperti drill down, jadi kita bisa melakukan track dengan mudah dan sistemnya hanya seperti drag and drop untuk chart-chart seperti ini. Jadi nanti ketika kita ada chart, kita tinggal drag sini chart, baru kemudian chart ini nanti bakal kita masukkan ke dalam value-value yang ada di sini. X-aksisnya mau apa, y aksisnya mau apa, tinggal kita drag dari data-data di sini. Oke, jadi ini fitur drill down-nya, kita bisa melakukan seperti ini dan hasilnya bakal berubah secara dinamis ya. Dan lain-lainnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada fitur seperti condition formatting, di mana di sini fungsinya untuk kita membuat ambang batas, di mana ketika sesuatu, misalnya kalau kini pemantauan cash flow-nya itu sudah melewati ambang batas, itu bisa kita membuat peringatan seperti ini. Jadi misalnya untuk secara overall ini ada tanda seperti ini dan ketika yang lainnya ini berarti masih aman saja. Dan di sini juga ada fitur chart-chartnya dan di chartnya juga kita bisa melihatkan penjelasan lebih detail seperti dalamnya juga bisa kita masukkan ke sini. Jadi nanti di bagian tooltips ini kita bisa masukkan data yang mau kita uh, lihat lebih detail lagi. Baru, nah di dalam sheet-sheet ini kan kadang ada yang tidak berhubungan. Jadi di sini juga ada seperti fitur di Excel di mana nanti dia bakal melakukan relation ya, hubungan antara table utama one to many ke table-table ke sheet-sheet lainnya seperti kayak gini. Dan yang terakhir penjelasan tentang Power Query. Nah, Power Query ini seperti yang ada di layar seperti ini. Jadi ketika fungsi Power Query, ntar ketika kita merubah ke sini, misal kita merubah atau melakukan pembersihan untuk kolom tertentu, ketika kita merubah atau transform datanya, misal satu contohnya untuk uppercase, nanti data-data yang masuk semua akan uppercase tanpa kita harus membuat itu secara manual lagi. Jadi ketika kita ingin meng-cancel atau apa yang ingin kita cancel perubahannya, kita tinggal melakukan silang dan hasilnya bakal kembali seperti semula dan kita bisa tinggal close and apps saja. Jadi ketika tiap bulannya akan ada monitoring dan lain-lainnya, kita hanya tinggal perlu refresh dan uh, data-data dari chart-chart seperti ini itu akan menyesuaikan seperti data-data yang barusan masuk entry ke dalam database. Mungkin sekian dari penjelasan demo. Mungkin sekian penjelasan dari demo. Uh, Kesimpulan dari sini adalah output Power BI ini nggak terbatas pada divisi-divisi dari company dan lainnya. Kita bisa menggunakan Power BI ini bagi entrepreneur atau dari manajer juga bisa menggunakan Power BI ini sebagai analisis data, monitoring, baru action planning ataupun decision making terhadap adanya permasalahan-permasalahan. Jadi kita bisa melakukan tindakan secara preventif atau bisa melakukan tindakan
reaktif yang by- based on data, dan output dari ini juga kita bakal menghasilkan ketenangan pikiran, di mana kita tahu di mana cash flow itu berada, baru bottleneck itu berada di mana, dan arah dari bisnis itu bakal kemana. Jadi semua dalam satu kesatuan menggantikan ribuan Excel yang statis menjadi dashboard yang dinamis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terhadap terhadap penggunaan Power BI. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Alfonso penjelasannya. Menurut saya materi yang disampaikan sudah jelas dan relevan kayaknya untuk permasalahan pelaporan data manual ini kayak lumayan relate, dan solusi menggunakan Power BI juga cukup membuat efisiensi karena bisa membuat proses jadi lebih cepat sama terintegrasi ya. Kemudian Ya, tentang Power Query, eh, visualisasi data juga menarik karena menunjukkan gimana data bisa diolah dan dipahami dengan lebih mudah. Kemudian demonstrasi yang diberikan juga cukup menggambarkan gimana cara kerjanya. Jadi untuk em, penjelasan yang diberikan sudah sangat bisa memberikan manfaat untuk kita gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Sama seperti William tadi, presentasinya bagus dan cukup menarik ya. Eh, Mungkin aku mau nanya sedikit aja sih, kalau pendapat dari Mas Alfonso untuk orang yang nggak biasa coding gitu ya, atau nggak punya basic dari apa teknik informatik atau komputer, kira-kira untuk mempelajari Power BI ini butuh waktu berapa lama ya? Itu aja sih, thank you. oke. Saya tanggapi ya. Mungkin untuk pertanyaan penggunaan tuh sejujur ini nggak bakal memakan banyak waktu ya. Seperti yang lain-lainnya kan kadang adanya sintaks, sintaks dan lain-lainnya. Tapi kalau dalam Power BI ini mungkin yang perlu dipelajarin itu hanya di bagian DAX. Jadi kalau DAX itu seperti rumus yang di Excel yang dimana kita nanti bakal menggunakan kayak sum, sum if, atau average, atau dan lain-lainnya. Jadi kita harus menghitung rumus. Nah, kalau di DAX juga ada kayak gituan, cuman jauh lebih 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 mudah ya. Jadi dia dia saya sekalian ini aja mungkin ya. Share screen. Kelihatan gak ya layarnya? Kelihatan, Mas. Jadi kayak seperti contoh kayak gini ya. Ini adalah bentuk contoh DAX. Jadi mungkin dari yang saya tahu, pembelajaran di sini belajar cuma di bagian DAX saja, di mana di sini ini kolom penggunaan average-nya salah satunya, dan inventory ini adalah bentuk dari sheet dari Excel-nya, misal, dan that days on inventory outstanding ini adalah bentuk dari kolomnya. Jadi untuk penggunaan rumusnya ini cuman tinggal menggunakan ya rumus seperti ini aja. Cuman kalau penggunaan ini juga nggak bisa, bisa, nah bisa menggunakan seperti ini juga sih, data pakai ini juga. Ini juga sama aja. Ini cuman DAX ini seperti kayak buat menekankan kalau bosannya data itu digunakan untuk average aja. Tapi ini juga bisa kita menggunakan ini juga. Sama aja. Jadi kayaknya nggak, untuk pembelajaran Power BI kayaknya nggak bakal memakan waktu, kayak seminggu juga kayaknya udah kelihatan progresnya sih. Oke, sebelumnya thank you ya buat Kak Alfonso untuk eh pemaparan topik hari ini gitu ya. Bagus banget dan jelas banget, dan menurut aku eh relate gitu ya dengan permasalahan yang sebelumnya Kakak jelaskan di awal kayak gitu. Nah, kalau dari aku sih ada sedikit pertanyaan gitu ya. Kalau misal untuk dashboard yang udah jadi gitu ya, itu biasanya kalau misal ada proses maintenance atau update gitu, itu kayak gimana sih Kak? Kalau misal dari sisi bisnisnya itu ada perubahan kebutuhannya kayak gitu. Kayak gitu sih dari aku. Thank you. Eh, i-
perubahan kebutuhan tuh maksudnya ada penambahan seperti variabelnya yang lain untuk monitoring atau gimana ya? Iya, Kak, kayak gitu. Ya, oke. Jadi kalau di dalam Power BI ini kan tadi kan ada Power Query ya. Jadi kan sistem tadi itu Power BI bakal dihubungkan ke Excel. Jadi ketika nantinya di Excel itu ada penambahan kolom dan lain-lainnya, nanti kita tinggal menambahkan nama kolom itu ke dalam Power BI sehingga nantinya kolom yang ada di Excel itu terhubung ke Power BI. Itu sama juga dengan penggunaan bila dia dihubungkan ke SQL dan database-database lainnya ataupun file-file yang misalnya kiriman CSV ataupun dan lain-lainnya bisa dihubungkan seperti itu. Jadi ketika yang tadi data yang tadi saya tampilkan itu kan semua kolom yang ada di Power BI itu sudah terhubung ke semua kolom yang ada di Excel. Jadi ketika ada penambahan variabel untuk monitoring, misalnya ada penambahan satu kolom, kolom itu tinggal kita masukkan aja ke dalam Power Query tadi. Jadi ketika sudah terhubung, ya berarti tinggal kita refresh dan data itu bakal masuk ke dalam model-model yang ada di sebelah kanan paling kanan tadi. Jadi dan ketika variabelnya itu tadi itu pengen digunakan ke chart ataupun ke KPI, kita tinggal drag and drop aja data dari situ. Dari nanti data itu di bagian value tadi kita bisa mengatur untuk masukkan data seperti mau itu dalam bentuk format sum ataupun count ataupun listing dan lain-lainnya itu bisa jadi jauh lebih mudah. Jadi nggak bakal lebih ribet sih. Jadi penambahan variabel itu nggak bakal memakan banyak waktu ya.